Hai YouTubers, jumpa lagi di channel saya Ayo Menggambar Komik. Sebuah dialog di dalam adegan komik tidaklah melulu diwakili oleh balon kata. Ada unsur lain yang harus hadir juga. Yuk tonton terus. Yang harus kita pahami bahwa dalam setiap adegan komik, dialog tidak hanya kita wakilkan kepada balon kata saja, namun ada unsur lain yang dapat kita pergunakan untuk menyampaikan isi di dalam adegan tersebut. Suatu contoh, dalam adegan percakapan, yang satu bermuka sedih, yang satunya bermuka gembira. Terjadi percakapan antara kedua tokoh dalam cerita ini. Tentunya tidak bisa hanya diwakili yang sedih dengan balon kata percakapan sedihnya, yang gembira dengan balon kata percakapan yang mewakili perasaannya tentang kegembiraannya. Tetapi ada hal lain, yaitu yang pertama adalah gestur tubuh, ya. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Nah, kali ini saya akan memperdalam tentang ekspresi wajah, yaitu pada pelajaran hari ini, khusus kali ini adalah kita belajar cara menggambar mulut dalam berbagai ekspresi. Dalam menggambar mulut ini kita menggunakan bantuan dua garis sederhana, yakni garis horizontal dan garis vertikal, teman-teman. Garis horizontal kita gunakan untuk posisi batas antara bibir bagian atas dan bawah. Di sini terlihat kita sudah mencoba untuk membuat tampak depan, ya, mulut tampak depan. Langkah keduanya adalah kita menentukan batas tepi mulut, ya, kanan kiri agak kita hitamkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat bagian bawah dari bibir atas yang berbentuk huruf V. Kemudian kita membuat lengkungan atas dan bawah untuk menunjukkan posisi bibir. Dan kita membuat huruf V yang bagian atas, dan lengkungan yang untuk bibir bagian bawah kita buat di bagian bawah untuk memperlihatkan bahwa ada beban untuk yang bibirnya yang bagian bawah, ya teman-teman, ya. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya kita lengkapi saja dengan posisi hidung, ya. Oke, kemudian untuk berikutnya kita akan membuat mulut yang dari posisi yang lainnya, teman-teman, ya. Oke, selanjutnya kita membuat posisi mulut dari depan dengan posisi terbuka. Garis bantuan horizontal dan vertikal kita putar dulu, kemudian lengkungan atas dan lengkungan bawah. Di sini untuk membuat posisi mulut terbuka tidak perlu terlalu lebar, ya teman-teman, ya. Cukup terlihat sedikit saja terbukanya, dan jangan lupa untuk batas tepi, ya, terlihat sebuah cekungan di sudut bibir kita, ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa untuk membuat
bagian atas, bentuk V ya, bagian atas bibir kita. Ya, sehingga terlihat bagaimana tampak depan itu. Terlihat tampak seperti ini ya, nyata ya teman-teman ya. Oke, kita lengkapi dengan ornamen, dengan hidung, posisi hidung terhadap mulut ya, seperti ini. Berikutnya kita akan menggambar posisi mulut dari tampak depan, posisi agak miring ya teman-teman ya, 3/4 seperti itu. Untuk posisi mulut, posisi 3/4 ini garis vertikal itu menyesuaikan dari bentuk wajah, mau bentuk wajah datar atau menunduk atau agak melongo ke atas ya, melihat ke atas. Nah, ini kita posisikan posisi wajah datar, namun posisi 3/4-nya tersudut dari sebelah kiri. Seperti ini batas-batasnya, kita buat dulu batas kanan, batas kiri. Batas kanan lebih sempit ya. Seperti biasa kita membuat cekungan di sudut bibir, kemudian kita membuat garis V untuk bagian bawah bibir dan V bagian atas bibir yang bagian atas. Kita membuat lengkungan bibir, kemudian kita membuat lengkungan bibir bawah. Kita membuat garis bibir lengkungan bawah ini hanya bagian tengah saja, karena untuk memberikan bias bahwa bentuk bibir adalah melengkung, agak tebal ya teman-teman ya. Oke, kita beri ornamen. Dan untuk berikutnya kita akan membuat beberapa ekspresi mulut teman-teman. Yang pertama adalah ekspresi gembira, ekspresi mulut gembira, kemudian ekspresi mulut kecewa, ekspresi mulut sedih, dan ekspresi mulut marah. Kali ini yang ekspresi mulut gembira ya teman-teman ya. Garis horizontal kita buat sedikit melengkung ke atas teman-teman. Untuk cara lainnya saya rasa sama saja, yakni sudut bibir dibuat lebih gelap untuk menciptakan sebuah aksen bahwa itu adalah cekungan. Kemudian bentuk V di bawah, bagian bawah bibir atas, kemudian bentuk V di bagian atas bibir atas. Oh ya teman-teman, untuk bentuk bibir itu opsional ya teman-teman ya. Kita mau buat bentuk bibir yang tebal ataupun yang tipis, monggo disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah terlihat posisi bibir yang lebih terbuka, tampak depan lebih terbuka sehingga terlihat gigi bagian atasnya. Dan untuk selanjutnya beberapa posisi ekspresi mulut yang tampak gembira ya, ekspresi gembira ya teman-teman ya.
Oke, untuk posisi ekspresi kecewa ini garis horizontalnya kita lengkungkan ke bawah teman-teman. Dan cara lainnya bentuk V atas dan bawahnya tetap sama. Kemudian untuk yang bagian bawah kita buat melengkung ke bawah teman-teman, bagian bawah bibir ini ya, agar lebih terlihat ekspresi mulut kecewa. Oke. Oke, lanjut ke bentuk bibir yang ekspresi kecewa. Dia seakan-akan seperti mulutnya terkatup rapat, seperti itu, modelnya seperti ini teman-teman ya. Oke, berikutnya kita akan menuju ke membuat ekspresi sedih. Garis vertikal tetap mengikuti sudut wajah, kemudian garis horizontal kita buat melengkung ke bawah teman-teman. Ada beberapa contoh di sini akan saya buat. Yang ini satu adalah terlihat agak sedikit terbuka ya mulutnya. Kemudian kita buat yang kedua. Sini kita buat melengkung ke bawah, tetap ekspresi sedih. Bibirnya kita buat agak terbuka sedikit ya. Jadi sangat mudah teman-teman, hanya membutuhkan bantuan 2 garis saja, horizontal dan vertikal. Tentunya di dalam adegan komik kita sesuaikan dengan adegan yang kita susun ya teman-teman ya. Apakah wajah si tokoh ini sedang menghadap ke bawah, apakah menghadap ke atas ataupun posisi datar, kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Meskipun menghadap ke bawah, kita posisikan kalau ekspresinya sedih ya, kita buat garis bantu horizontalnya melengkung ke bawah. Oke. Ciri khas dari sedih ini adalah bibir bagian bawah itu tidak bulat utuh teman-teman, jadi agak seperti terbebani ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya kita membuat ekspresi marah. Nah, ekspresi marah ini bermacam-macam. Ada yang dengan terbuka lebar. Untuk posisi mulut ekspresi marah terbuka lebar ini, kita membuat dulu bagian mulut yang terbuka sejauh mana, sebesar apa. Kemudian bisa kita juga tentukan tebal tipis bibirnya ya, sesuai dengan karakter si tokoh. Oke teman-teman, dan selanjutnya juga sama seperti itu teman-teman. Jadi bantuan garis horizontal, bantuan garis vertikal, kemudian membuat sudut lengkungan di sudut bibir kanan kiri, kemudian membuat lengkungan V di bawah bibir atas, membuat garis lengkungan V di atas bibir bagian atas. Itu saja teman-teman.
bagaimana ya teman-teman setelah melihat video cara menggambar mulut dalam berbagai ekspresi? Saya rasa teman-teman sudah bisa mencobanya di rumah ya. Yang penting selalu praktek, selalu latihan di rumah. Jadi berbagai ekspresi mulut kita latih seperti itu ya. Saya yakin nanti teman-teman akan bertambah lagi keahliannya. Oke, selanjutnya mungkin di video berikutnya saya akan memberikan lagi cara menggambar, tutorial menggambar bagian-bagian di dalam komik yang itu akan sangat bermanfaat bagi kalian. Oleh karenanya simak terus channel ini, channel Ayo Menggambar Komik. Dan bagi kalian yang kebetulan sekali baru saja bergabung di channel ini, ya silakan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga nantinya video-video berikutnya kalian tidak ketinggalan seperti itu. Karena video-video ini tentang tutorial menggambar komik saya membuatnya dalam cara berurutan sehingga kita belajarnya sama-sama belajarnya enak seperti itu ya, tidak loncat-loncat. Oke, jika kalian suka video ini silahkan di like, kemudian jika kalian ingin berbagi dengan teman-teman yang lain silahkan di share sebanyak-banyaknya kepada teman-temannya, kemudian komen jika kalian ada unek-unek, ada pertanyaan silahkan, yang mau dibantu apa silahkan, sebisa saya akan membantu kita sama-sama belajar di sini. Ayo kita sama-sama membangun channel ini agar channel ini bertambah baik, bertambah manfaatnya dan semakin tumbuh. Nggak ngomik gak asik. Salam komik. Sebuah dialog di dalam adegan komik. Yang perlu kita